Sahabat yang terkasih, jika kita memiliki hati nurani yang murni, maka itu akan mempengaruhi kita berpikir positif sehingga hidup kita akan menjadi berkat bagi orang lain. Untuk itu, jagalah hati kita agar tetap murni dengan membiasakan membuka hati kepada Allah. Jadi jika kita mulai mempertanyakan maksud Allah, berhentilah sejenak dan buanglah pikiran tersebut. Karena dengan begitu, hati nurani kita akan tetap murni. Halo sahabat yang baik, berjumpa lagi di program Terang Kasih. Nah, kita sudah diingatkan pentingnya untuk kita menjaga hati nurani kita murni ya. Karena itu akan mempengaruhi kehidupan kita ya. Amin. Tema kita hari ini adalah menjaga hati nurani yang murni. Nah, sahabat yang baik, mari kita berdoa ya. Supaya firman Tuhan ini benar-benar membersihkan hati kita dan menjadikan kita murni di hadapan Tuhan. Bapak, kami bersyukur Kau mengingatkan kepada kami pentingnya untuk kami menjaga hati nurani kami tetap murni di hadapan Tuhan. Biarlah hari ini setiap firman yang kami dengar, setiap firman yang kami terima hari ini, menguduskan hati kami, memurnikan hati kami, supaya kami hari ini mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Siap menerima firman-Mu, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita katakan apa kata Tuhan tentang diri kita. Bahwa saya spesial di mata Tuhan. Saya berharga di mata Tuhan. Ya, saya sangat dikasihi Tuhan. Kehidupan saya dan masa depan saya bersama Tuhan adalah sungguh amat baik. Katakan amin. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Timotius 1 ayat 18. Demikian firman Tuhan. Tugas ini kuberikan kepadamu, Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat itu, engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Mari kita baca ayat selanjutnya, 1 Timotius 1 ayat 19. Demikian firman Tuhan, beberapa orang telah menolak hati nuraninya yang murni itu, dan karena itu kandaslah iman mereka. Ya, ini penting banget ya. Paulus sudah mengingatkan kepada Timotius supaya jangan sampai kandas imannya ya. Kenapa bisa kandas? Karena hati nurani kita tidak murni. Amin. Ya. Nah, ini adalah surat Paulus kepada Timotius, anak rohani Paulus. Di mana melalui surat ini Paulus sudah mengingatkan Timotius supaya menjaga hati nuraninya tetap murni di hadapan Tuhan dalam melayani Tuhan. Sehingga Timotius memperjuangkan perjuangan baik dengan iman dan hati nurani yang murni dalam melayani Tuhan. Sebab Paulus melihat dan menemukan beberapa orang yang melayani Tuhan telah menolak hati nurani yang murni dalam melayani Tuhan. Jadi motivasi, tujuan, dan perjuangan mereka dalam melayani Tuhan tidak dengan kemurnian. Sehingga iman mereka menjadi kandas. Akibatnya pelayanan mereka juga menjadi kandas. Ya, ini penting banget ya. Iya. Begitu kita tidak murni, imannya kandas, pelayanannya juga jadi kandas. Amin. Arti kata kandas di sini adalah seperti sebuah kapal yang karam dan kandas sehingga tidak sampai kepada tujuan. Jadi Paulus sudah mengingatkan Timotius bahwa pelayanan yang sudah dipercayakan Paulus ini kepada Timotius dan rencana Tuhan yang sudah disampaikan melalui nubuatan kepada Timotius ini bisa menjadi kandas. Apabila apa? Apabila tidak menjaga hati nurani yang murni. Paulus mengingatkan bahwa apabila Timotius imannya dan pelayanannya kandas, maka akibatnya Timotius tidak dapat sampai kepada tujuannya Tuhan, yaitu tidak dapat mencapai destiny yang sudah ditetapkan oleh Tuhan dan tidak dapat menggenapi rencana Tuhan. Nah, ini penting banget ya. Iya. Kita akhirnya tidak sampai kepada destiny yang sudah ditetapkan. Amin. Itu ya, karena kandas ya. Iya, oleh karena itu penting sekali menjaga hati nurani murni ya. Nah, oleh karena itu melalui firman Tuhan ini kita lagi diingatkan supaya kita benar-benar menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan.
Sebab ketika kita menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan, maka kehidupan kita, pernikahan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, bisnis kita, pelayanan kita, bahkan segala aspek kehidupan kita tidak menjadi kandas, tetapi sampai kepada tujuan Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Amin ya, supaya dapat menjaga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan, maka kita harus terus fokus hidup di dalam firman Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan dan hati nurani kita menjadi sesuai dengan firman Tuhan. Maka iman kita tidak menjadi kandas. Amin. Nah, ini penting banget ya. Hati nurani kita jadi sesuai dengan firman Tuhan. Nah, ketika hati nurani kita murni dan sesuai dengan firman Tuhan, maka kita memiliki kepekaan. Untuk apa? Untuk tidak bergeser dari iman kita. Sehingga kita memiliki ketajaman untuk dapat melihat segala sesuatu dengan iman. Dan kita memiliki ketepatan untuk dapat melangkah dengan iman. Sehingga kita tidak dapat ditipu dan diperdaya oleh iblis dengan hal-hal yang di luar iman kita. Dan kita tidak akan mencari jalan pintas untuk dapat mencapai tujuan iman kita. Tetapi hati nurani yang murni membuat kita dan memampukan kita untuk dapat berjalan dengan iman dan berespon dengan benar dalam menjalani setiap proses kehidupan kita sampai ketujuannya Tuhan. Amin. Nah, sahabat yang baik, mari kita baca firman Tuhan ini dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Melalui firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa ketika kita sebagai orang beriman hidup dengan hati nurani yang murni, maka kita akan memancarkan dan memanifestasikan kehidupan yang saleh di dalam Kristus. Sehingga ketika ada orang yang memfitnah kita, maka orang yang memfitnah kita akan menjadi malu karena fitnahan mereka kepada kita. Amin, ya bagus banget ya. Iya. Jadi orang akan menjadi malu karena fitnahan itu ya, karena dia melihat kehidupan kita ini yang benar. Jadi kita harus jaga terus kehidupan yang murni tadi. Amin. Itu ya. Nah, sahabat yang baik, melalui renungan ini kita dapat menyimpulkan bahwa ketika kita menjaga hati nurani kita yang murni, maka iman kita tidak akan kandas. Jadi hidup dalam hati nurani yang murni di hadapan Tuhan akan membuat segala aspek kehidupan kita tidak menjadi kandas. Amin. Nah, sahabat yang baik, demikianlah firman Tuhan hari ini. Jangan kemana-mana, pastikan tetap ada di Terang Kasih. Sahabat yang baik, saya akan membacakan renungan firman Tuhan untuk terang hari ini. Mari kita buka Alkitab kita dan kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Matius 5 ayat 8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Kata berbahagia dalam bahasa Yunani adalah makarios. Artinya adalah kebahagiaan yang penuh. Jadi betapa penuh kebahagiaannya atau alangkah penuh kebahagiaannya. Jadi ayat ini sedang berkata demikian, bahwa alangkah penuh kebahagiaan yang kamu alami ketika hatimu murni. Karena begitu matamu akan terbuka untuk melihat Tuhan lebih dan lebih lagi. Sebab orang yang suci hatinya adalah orang yang murni hatinya. Sehingga kesucian dan kemurnian hati kita akan membuka selubung-selubung pada mata rohani dan mata iman kita. Dan arti kata suci hatinya adalah kataros dalam bahasa Yunani. Artinya hatinya bersih, murni, tulus, dan kudus. Jadi motivasinya tuh murni dan tulus. Tidak menyimpan hal-hal yang negatif, yang jahat, dan yang tidak benar. Sehingga hidupnya akan peka dengan keberadaan Tuhan dan selalu dapat melihat dan mengalami kehadiran Tuhan.
Tuhan memberkati. Nah, sahabat yang baik, ada beberapa DM yang masuk. Salah satunya diantaranya kita akan baca ya. Dari Lilis Trihapsari. Saya bacakan ya. Ya. Shalom. Saya suka kesel deh Pak Agus dan Bu Mala. Kenapa sih ada orang yang sukanya gosipin orang lain? Kayak nggak ada kegiatan lain. Jadi tetangga saya tuh pagi, siang, sore kerjanya ngumpul terus, gosipin orang. Padahal kerjaan rumah kan banyak. Udah itu kalau kita diajak gabung terus nggak mau, digosipin juga. Iya, Aneh iya. banget deh, bingung. Suaminya pada nggak negor istri-istrinya apa gimana? Soalnya lama-lama risih ya, juga lihat orang sifatnya seperti itu. Gimana cara ngusirnya ya Pak dan Bu? Iya. Wah, Lilis luar biasa. Terima kasih Lilis ya untuk keterbukaan Iya. Bisa curhatannya. ngebayangin deh. Bisa ngebayangin ya, kita bisa Pagi, membayangkan sore, siang, pagi, siang, sore. Iya, iya, ngerti ya. gosip Lilis, ya. terus gitu Iya, ya. Bahkan juga kalau Lilis nggak mau diajak gitu ya, Jadi gosip. bergosip malah digosipin juga gitu. Iya, Memang tadi Lilis katakan bingung katanya gitu ya. Ya, inilah situasi yang dihadapi. Inilah ya. yang dihadapi. Iya. Karena sebetulnya ternyata menurut satu riset sesuatu yang Dilihat lah. dilihat Kenapa sih orang gosip? Kenapa sebetulnya orang tuh bisa bergosip Iya, tuh iya. sebetulnya kenapa? Gitu. Iya, iya. Ternyata hasilnya ditemukan bahwa orang yang bergosip itu sebetulnya mereka stres. Jadi Iya. menggosipkan orang lain itu menghilangkan stres stresnya. gitu ya. Jadi ditemukan katanya kalau ngomongin orang gosip itu stresnya jadi kurang. stres. Cuman caranya nggak benar. Iya, tapi itu bukan dengan cara yang benar ya. Iya. Jadi Sebetulnya bukan ngurangin stres, nambah masalah. jadi saudara Lilis ya, kita panggil Iya. Lilis aja ya. Jadi saat ini ketika kita mengetahui hal ini ya, Iya. kita melihat dari sudut pandang begini. Oh, ternyata mereka sedang stres ya. Kita mesti memahami. Memahami orang-orang itu seperti sedang stres, dan tentunya kita kan nggak mau juga masuk dalam terjerumus masuk juga bersama-sama dengan orang yang stres. Iya, Dan perlu kita menjaga hati nurani yang murni, kata Tuhan kan. Iya, ada shalom. Ada shalom. Justru kalau kita gosipin orang, hati kita bisa nggak murni ya, karena kita punya pandangan terhadap si A begini, terhadap si B Itu jadi begini. menghakimi juga Iya, kan. dan belum tentu apa yang kita bicarakan itu benar gitu. Iya. Jadi hati nurani kita tidak murni. Tadi Tuhan katakan dalam renungan mengatakan bahwa ketika hati nurani kita tidak murni, maka seluruh aspek kehidupan kita akan kandas. Iya. Nah, sebagai orang yang mengerti hal ini, tentunya kita tidak mau kehidupan kita kandas. Amin, ya, Lilis ya. Jadi apa yang saat ini Lilis katakan, bingung ya kenapa orang seperti ini tetangganya. Lalu tadi Lilis bilang gimana cara ngusirnya ya Pak dan Bu ya. Gini, dalam kehidupan kita memang kita nggak bisa menghindari orang-orang sekitar kita berespon yang kita nggak bisa menghindari situasi itu, dan kita nggak bisa mengendalikan orang lain, mengatur, jangan gitu dong, nggak bisa ya. Kitanya justru berespon, gimana caranya ya. Iya, tentunya kita yang sesungguhnya yang harus berespon benar, menjaga hati kita, menjaga kemurnian hati kita. Dan jangan ikut-ikutan. Dan tidak ikut-ikutan ya. Tentunya kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan, supaya kita hatinya juga murni, maksudnya begini. Kan kita lihat orang-orang yang bergosip, kita kesel kan. Lama-lama hati kita jadi kesel. Jadi marah, jadi kesel, akhirnya nggak murni juga gitu ya. Sehingga hari ini biarlah kepancing aku gitu. Biarlah Lilis minta kepada Tuhan, Roh Kudus tolong aku supaya aku tetap murni, bisa memahami mereka-mereka ini, tidak terpancing ya. Bahkan tetap tenang karena ada shalom di hatiku. Bahkan berkati mereka. Dan berkati aja mereka gitu ya, supaya mereka bisa berubah gitu ya, dari yang suka gosip menjadi orang-orang yang tidak suka gosip lagi gitu ya, karena kita adalah anak-anak Allah, dan kita di tengah-tengah orang banyak, Tuhan mau kita juga menjadi pensyafaat bagi sekitar kita ya. Amin ya Lilis ya. Terima kasih loh untuk DM-nya ini.
juga apa untuk sahabat yang baik ya, Iya. yang mungkin juga mengalami hal yang mirip seperti Tetangganya ini. gosip siang, Iya. pagi, siang, sore gosip. Iya. Sekali lagi mari kita datang kepada Iya. Tuhan, kita minta hati kita terjaga, tetap murni, ya. supaya kehidupan kita tidak Iya. kandas Terus ya. jangan menghakimi orang Dan ya. tidak menghakimi, betul ya, Iya. supaya hati kita tetap murni ya. Kita Iya. doa ya. Bapak Surgawi, Amin. terima kasih untuk anakmu yang terkasih Lilis ini Tuhan, yang sudah terbuka kepada kami semua Amin. Tuhan, kepada kami saat ini, dan kami percaya sesungguhnya Lilis sedang membutuhkan pertolongan Tuhan, bahkan juga sahabat-sahabat yang baik yang lain yang mungkin mengalami hal yang sama. Amin. Bapa, Engkau adalah penolong kami, Roh Kudus Engkau yang ada bersama kami, yang menolong kami. Amin. Kami berdoa khususnya untuk Lilis Tuhan, supaya hatinya dijagai untuk tetap murni, Amin. dan hatinya dijagai untuk tetap berfokus kepadamu Tuhan, sehingga Lilis memiliki hati yang dapat memahami tetangga-tetangganya, yang dapat mengerti bahwa tetangga-tetangga ini butuh pertolongan. Dan sebagai anakmu, kami percaya Lilis menjadi pensyafaat bagi Amin. kehidupan tetangga-tetangga di sekitarnya. Dan Lilis tidak menjadi pribadi yang menghakimi, atau Lilis menjadi pribadi yang gusar akan hal ini. Tetapi kami percaya anakmu Lilis ini kau jagai hatinya, kau jagai untuk Amin. tetap Amin. murni. Iya. Sehingga Lilis bisa menjadi terang dan berkat di tengah lingkungannya Tuhan. Amin. Demikian juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang lainnya. Kami rindu Tuhan, ketika hati kami murni, hidup kami akan memancarkan Amin. terang itu, terang Kristus melalui kehidupan kami, dan dapat membawa orang lain untuk dapat berpaling dari hal-hal yang jahat kepada Amin. hal-hal yang benar. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur Amin. kepadamu, dan di dalam nama Yesus kami berdoa, dan kami tahu bahwa Engkau menjawab doa kami Amin. dengan kemenangan. Dalam nama Yesus. Amin. 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 Dari yang berikutnya kita akan baca ya dari Bisma Stefanus. Selamat malam. Selamat malam juga Bisma. Selamat Di malam. sekolah saya ada kakak kelas yang sok jagoan. Jadi kita adik-adik kelas suka dipalakin uang sama dia. Dan suka mengancam. Kalau ngadu ke mengajar, bakal dihabisin. Jadi kita adik-adik kelas nggak pernah bilang ke pengurus. Karena pernah kejadian anak itu habis dibully dan akhirnya pindah sekolah. Tapi lama-lama jadi meresahkan, walaupun teman-teman bilang ya udah sebentar lagi mereka mau lulus. Jadi kita memilih diam Pak dan Bu, apakah cara itu benar ya? Terus terang ini cara cara diam itu juga bukan jalan keluar ya. Karena ini Bisma sedang mengalami dibully kan, diperlakukan tidak baik ya. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa keluar dari situasi ini ya? Yang pertama, kita harus percaya bahwa Tuhan itu adalah Bapa yang melindungi kita. Karena firman Tuhan berkata bahwa orang benar dilindungi oleh Tuhan. Bahkan Tuhan memberikan kepada kita satu jaminan bahwa orang benar itu ada malaikatnya menjagai kita juga. Jadi jangan ada ketakutan. Jadi kalau kita menghadapi seperti itu, yang pertama Bisma berdoa dulu. Tuhan, minta proteksi perlindungan-Mu bahwa oleh darah Yesus semua yang jahat tidak bisa menyentuh kita ya. Dan yang kedua, Bisma kalau memungkinkan juga bisa bicara dengan orang tua supaya di-cover oleh orang tua. Karena orang tua ini juga akan menjaga kita dari hal-hal yang tidak benar ini ya. Dan tentunya kalau bisa dalam dalam situasi ini bicara dengan pengurus, berdoa dulu ya supaya ketika bicara itu ada penyertaan Tuhan. Kenapa? Karena yang dilakukan oleh kakak senior ini kan merugikan banyak orang juga yang lain. Karena hal ini tidak benar ya. Silakan dari kamu. Iya, tentunya dalam hal ini Bisma harus menyadari bahwa kita sebagai anak-anaknya Tuhan ya, kita memiliki posisi yang khusus. Iya, roh yang di dalam kita lebih besar daripada roh yang dalam dunia. Tentunya sekali lagi, segala sesuatu yang kita lakukan harus berhikmat, harus oleh pimpinan daripada Roh Kudus, sehingga Bisma langkah-langkahnya dipimpin Tuhan. Langkah-langkahnya dipimpin Tuhan. Oleh sebab itu Bisma saat ini jangan takut. Datang kepada Tuhan dan minta perlindungan Tuhan. Percaya bahwa apa yang dilakukan dipimpin oleh Tuhan dan segala sesuatunya kita lakukan dalam kebenaran. Amin ya. Nah, di firman Tuhan Mazmur 91 itu bisa jadi ayat-ayat firman Tuhan memberikan perlindungan.
Karena di Mazmur 91 dikatakan malapetaka, hal yang jahat itu tidak akan menimpa kita. Deklarasikan itu dan itu akan terjadi dalam kehidupan Bisma. Kita berdoa ya. Bapak, kami berdoa untuk saudara kami Bisma dan juga untuk sahabat-sahabat yang baik yang sedang mengalami situasi dibully. Kami berkata hari ini semua spirit yang membuat hal-hal yang menindas dan bully ini berhenti dalam nama Yesus. Ya, berdoa Tuhan untuk Bisma dilepaskan dari bully, dan janji firman Mazmur 91 menjaga Bisma dan sahabat yang baik dari bully, dari hal yang jahat, dari intimidasi, dan diluputkan dari semuanya. Ini kayak berdoa Tuhan, hari ini Tuhan perlindungan-Mu untuk Bisma, dilepaskan dari bully ini, dan juga untuk sahabat yang baik. Di dalam nama Yesus kita berdoa. Amin. Amin. Saya sempat, Tuhan kenapa ini bisa terjadi? Kayaknya nggak adil gitu kan. Saya dulu sebelum kenal Tuhan Yesus, saya orangnya minder. Saya suka sedih, saya mengasihani diri, saya tidak percaya diri, dan saya fokusnya pada diriku sendiri. Kondisi seperti itu tapi tetap sukacita, karena apa? Kita merasakan pemeliharaan Tuhan, ajaibnya Tuhan itu kita alami di sini. Karena apapun yang saya lakukan itu untuk Tuhan kok. Jadi saya tidak mengharapkan untuk nanti Tuhan, kalau saya melayani nanti Tuhan berkati. Tidak, sama sekali tidak ada pikiran seperti itu. Sahabat yang baik, jika saudara ingin memberikan kesaksian seperti tadi, silahkan DM ke Instagram @terangkasih_rtv. Agar melalui kesaksian saudara, Anda bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan memberkati. Sahabat yang baik, terima kasih buat respon dan DM-DM-nya kepada kami dalam program Terang Kasih ini. Sekali lagi terima kasih. Dan saat ini mari kita kembali diingatkan sesuai dengan renungan kita. Hal-hal apa yang perlu kita ingat supaya kita dapat menjaga hati nurani yang murni. Yang pertama, jangan menolak untuk hidup dalam hati nurani yang murni di hadapan Tuhan. Sebab ketika kita menolak untuk hidup dengan hati nurani yang murni, maka iman kita dan segala aspek kehidupan kita akan kandas. Dan yang kedua, fokus untuk hidup dalam firman Tuhan dan sesuai dengan firman Tuhan. Supaya hati nurani kita sesuai dan selaras dengan firman Tuhan. Sehingga iman kita akan tetap kuat, teguh, dan tidak bisa digoyahkan oleh apapun. Ketiga, jangan kompromi dan jangan mencari jalan pintas. Tetap percaya dan mengandalkan Tuhan. Sehingga hati nurani kita tetap murni di hadapan Tuhan dan kita diberi kekuatan untuk dapat berjalan dengan iman dalam melewati setiap masalah dan tantangan yang ada. Nah, sahabat yang baik, apakah saat ini hidupmu, wargamu, karirmu, pekerjaanmu, bisnismu, atau pelayananmu seperti sudah kandas dalam situasi yang sulit? Mari datang kepada Tuhan dan serahkan semua kepada Tuhan. Dan sahabat yang baik, saat ini berhenti untuk kompromi dan mencari jalan pintas. Karena semua akan sia-sia. Mari saat ini kita datang kepada Tuhan dengan rendah hati. Dan akui semua. Mungkin kami bersalah di hadapan Tuhan atau kesombongan dan dosa kita akui di hadapan Tuhan. Buka hati kita untuk menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu. Dan saat ini juga hati nuranimu dikuduskan dan diperbaharui. Amin. Firman-Mu berkata, Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu
Bapa, kami bersyukur oleh anugerah Tuhan, Roh Kudus menolong dan memampukan kami untuk menjaga hati nurani kami tetap murni di hadapan Tuhan. Dan kami percaya kami dapat berjalan dengan iman dan kehidupan kami tidak akan kandas. Kami percaya oleh iman dan hati nurani yang murni, kami dimampukan untuk dapat sampai kepada tujuannya Tuhan dan menggenapi rencana Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Terima kasih sahabat yang baik sudah setia menyaksikan program Terang Kasih. Sampai jumpa kembali di episode selanjutnya. Tuhan memberkati. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, kau yang ku sembah.